Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan sampai kepada kita semuanya. Teman-teman, untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ya atau budgeting, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12 ya, insya Allah ya, pertemuan yang ke-12. Kita akan membahas terkait dengan analisis varian ya, terkait dengan analisis varian. Apa itu analisis varian? Jadi kalau kita ibaratkan varian ya, perbedaan berarti ya, yang membedakan gitu kan varian ya. Jadi analisa varian, varian analis adalah proses menilai dua perangkat data untuk mendapatkan pengertian tentang penyebab varian ya. Nanti contohnya berapa sih anggaran yang direncanakan dan berapa sih realisasi yang tercapai. Nah, itu nanti eh, penyebabnya itu seperti apa ya. Nah, ini yang akan membedakan itu ya. Jadi di mana salah satu dari dua perangkat tersebut diperlukan sebagai dasar atau standar ya. Jadi intinya bahwa sesuai dengan namanya, varian atau variasi ini merupakan perbedaan lah intinya ya, perbedaan antara satu hal dengan hal lain ya, tapi yang diperbandingkan. Itu tadi ya, terkait dengan berapa sih rencana anggaran dan berapa realisasi yang terjadi gitu kan ya. Nah, perbandingan tersebut mengemuka ya, mengemuka berbagai ragam perbedaan teman-teman ya, yang akan mempunyai makna kalau diadakan, kalau diadakan evaluasi pengamatan seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan analisis variannya, bagaimana nanti berapa sih perusahaan menganggarkan dan berapa realisasi yang dicapai itu kan nanti dibandingkan ya, apakah kondisinya positif atau negatif. Nah, mungkin nanti itu kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, ada yang namanya penyesuaian di sini ya. Ada yang namanya penyesuaian ya. Nah, jadi lanjut ya. Oke, jadi ini ya. Ada fungsi juga di sini. Fungsi yaitu untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya ya. Ini fungsinya berarti ya, fungsi dari varian itu ya. Untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan hasil sesungguhnya pada periode sebelumnya. Nah, seperti apa? Ya nanti perbedaannya di mana itu kan, apakah nanti hasilnya ujung-ujungnya itu negatif atau positif ya. Lalu untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya dan biaya standar. Nah, nanti berapa sih, apakah dengan rencana dan apa hasil itu sesuai enggak dengan biaya yang sudah ada ya. Lalu untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya dan tujuan yang direncanakan ya. Nah, jadi kalau istilahnya lah teman-teman ya, kalau contoh ini contoh ya, kalau waktu diperbankan lah ya, waktu diperbankan, kalau kita anggarkan contohnya kita harus mencari dana deposito contohnya, deposito untuk apa bulan ini contohnya, bulan berjalan harus mencapai 50 miliar contohnya ya. Ternyata dalam pelaksanaannya ini teman-teman marketing sangat militan sehingga bisa mendapatkan sekitar 75 miliar. Ini sesuatu yang bagus kan?
Jadi ada positif gitu kan dari rencana 50 miliar tapi tercapai 75. Tapi di satu sisi sebetulnya ini bukan berarti ini sesuatu yang baik gitu kan. Nah, kita lihat ternyata dengan tercapainya apa terkait dengan penghimpunan deposito tersebut itu malah menjadi timbul biaya yang cukup besar. Karena kan kalau deposito itu kan contohnya bunga atau marginnya kan besar-besar gitu kan. Jadi walaupun sekarang tercapai atau melebihi target, tapi ternyata ini menjadi beban. Kenapa? Karena biayanya jadi cukup besar. Kecuali kalau contohnya, kalau target tabungan mencapai 30 miliar, tercapai 40 miliar itu kan. Nah, kalau tabungan sebetulnya itu tidak terlalu besar ya biayanya. Nah, kalau sudah tercapai melebihi itu sesuatu yang bagus ya. Karena memang tabungan itu kan detail. Nah, kalau deposito bagus satu sisi gitu kan antara perencanaan dengan realisasi gitu kan ternyata rencananya 50 miliar realisasinya ternyata 75 miliar jadi ada positif sebesar 25 miliar tapi ini akan menjadikan biaya yang cukup besar gitu kan satu sisi lagi ya jadi bukan berarti bagus gitu kan bukan berarti bagus ya tapi ini secara sepintas mungkin kita dapat simpulkan ya jadi apa ya ini akan menimbulkan suatu biaya yang cukup besar ya. Jadi kalau diteliti gitu kan ternyata rata-rata biaya dananya cukup besar ya. Karena memang deposito kan besar ya. Nah, seperti itu. Nah, satu contoh lagi contohnya ya. Perjalanan dinas ya. Keluar kota. Dia dianggarkan contohnya ada 50 cabang. Contohnya gitu kan. Nah, ternyata anggarannya contohnya 450 juta. Ternyata itu tidak tercapai. Bagus kan berarti ya. Itu bagus ya. Ternyata tidak tercapai 450 juta ya. Ternyata di bawah. Tapi ternyata pas diselidiki, yang harusnya 50 cabang, ternyata hanya 40 cabang. Dan anggarannya contohnya 435 juta. Berarti kan hanya beda tipis. Nah, sedangkan 10 cabang lagi mungkin saja ini melebihi ya biaya anggarannya. Jadi kita lihat nanti terkait dengan apa anggaran yang direncanakan dengan anggaran realisasinya seperti apa ya. Oke, jadi seperti biasalah teman-teman ya, karena memang kondisi saya juga agak kurang fit ya, badan saya agak kurang fit ya, jadi kita langsung saja ya, kita langsung saja kalau terkait dengan apa teori-teori mungkin teman-teman nanti bisa dibaca, dipahami ya. Kalau memang tidak paham, silakan lah untuk nanti ditanyakan nanti ya di grup atau nanti pas ketemu nanti ya offline di kelas ya. Oke, jadi sekarang kita langsung saja ya supaya nanti tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, oke, mungkin sekali lagi ya, ini manfaat ya. Manfaat pertama yang dapat dinikmati oleh pelaksana dalam perusahaan tersebut adanya panduan atau guidance ya tentang apa-apa yang harus dilakukan dan target-target yang harus dicapai ya, serta legalitas tindakan-tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk pencapaian rencana kerja dan anggaran tersebut ya. Tempat yang kedua ini apa diperoleh yaitu setelah akhir periode ya anggaran tersebut selesai dijalani atau selesai direalisasikan maka setiap level manajemen yang ada baik tingkat top manajemen, middle manajemen maupun lower manajemen akan segera mengetahui apakah apa-apa yang telah dilakukan selama periode tersebut telah mencapai atau tidak mencapai apa-apa yang telah diformulasikan dalam anggaran tersebut. Jadi itu tadi ya. Jadi sekali lagi terkait dengan antara anggaran dengan realisasi seperti apa ya ini akan nanti apa diputuskan ya decision pengambilan keputusan seperti apa itu kan diteliti apa penyebabnya ya kayak itu adalah varian adalah terkait dengan perbedaan ya perbedaan dan masing atau bisa selisih juga ya kayak ya. Nah, jadi ini studi kasus ya. Kita langsung ke studi kasus saja ya. Langsung kita ke studi kasus ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita tidak terlalu panjang ya. Saya teorinya dibatasi karena melalui online ini biasanya agak berbeda dengan kita langsung bertatap muka ya. Sehingga kita apa batasi saja ya. Nanti silahkan teman-teman nanti kalau ada apa-apa silahkan untuk ditanyakan ya. Nah, oke kita masuk ke studi kasus ya. Nah, di sini studi kasus bahwa
Data anggaran dan realisasi tenaga kerja langsung untuk bulan Oktober 2021 sebagai berikut. Nah, oke, data anggaran dan realisasi ya. Jadi kita buat seperti biasa anggaran ya, lalu realisasinya itu seperti apa ya? Apakah nanti positif atau memang negatif ya? Berarti kalau negatif nanti inefisien ya. Jadi kita lihat ya, oke di sini contohnya aja langsung ya. Jadi ini masih berhubungan ya teman-teman dengan eh, anggaran-anggaran sebelumnya ya. Makanya nanti di komprehensif ini akan digabung ya. Nah, jadi anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini di sini contohnya, oke, produksinya adalah 14.000 unit ya. Nah, dianggarkan ya. Produksinya adalah 14.000 unit ya. Anggaran tenaga kerja langsung ya. Lalu standar efisiensi tenaga kerja 2 jam per unit. 2 jam per unit ya. Standar, ini standar efisiensinya ya. Nanti kalau di atas 2 jam per unit berarti ya inefisien ya. Kita lihat nanti ya. Jadi standarnya ditentukan ya, standar efisiensi tenaga kerja 2 jam per unit. Jadi kalau sudah maksimal 2 jam itu bisa dicapai berarti itu efisien ya terkait dengan tenaga kerja ya. Lalu jam kerja ya. Jam kerja itu di sini 30.000 jam ya. Jam kerjanya dianggarkan sebesar 30.000 jam ya. Lalu tarif upah. Tarif upah ini tenaga kerja ya, tarif upah tenaga kerja direncanakan sebesar 4.200 per jam. Per jam sekali lagi ya. Bukan per 2 jam ya, kalau yang tadi kan di atas per 2 jam. Nah, jadi di sini tarif upah tenaga kerja direncanakan 4.200 per jam. Nah, jadi dianggarkan ya 4.200. Oke, lanjut ya. Yang B ya, tadi yang A ya. Tenaga kerja langsung, sekarang realisasi tenaga kerja langsung. Nah, tadi anggarannya sudah jelas ya teman-teman ya. Produksi kan rencana 14.000 ya. Nah, ini hasil produksi ternyata bisa melebihi, yaitu 15.000 unit. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan yang tadi yang saya jelaskan tadi ya. Ya, deposito gitu kan, kalau deposito lebih ya, kalau dari dari satu sisi pipeline pencapaian anggaran bagus tercapai gitu kan, tapi ternyata biayanya juga membengkak. Nah, ini seperti itu ya. Nah, kalau di sini hasil produksi adalah 15.000 unit ya. Berarti tadi 14.000 ya dianggarkan, tercapai 15.000 unit ya, sehingga ada surplus ya 1.000 unit ya. Lumayan ya, bagus nih ya. Oke, kalau ini mungkin bisa menekan biaya ya kalau ini ya. Atau bisa mendapatkan laba yang besar ya. Lalu tenaga kerja, oke, realisasinya tenaga kerja kalau tadi kan 2.000 jam per unit, ternyata di sini 2 jam lebih 0,167 ya. Jadi ada kelebihan 0,167 ya. Nah, berarti ya beda-beda tipis lah ya teman-teman ya. Karena tadi kan 14.000 ya yang dianggarkan, ternyata ini 15.000. Jadi kan nggak jauh gitu kan. Beda mungkin kalau hasil produksinya rencana 14.000, ternyata yang tercapai 14.000 juga, ternyata ternyata di sini realisasinya 2.000 lebih. Nah, oke, itu berarti inefisien ya. Tapi di sini karena hasil produksinya lebih besar gitu kan, ya makanya ya beti lah ya, beti lah, beda tipis ya. Lalu jam kerjanya di sini tadi kan 30.000 jam ya. Nah, ternyata di sini melebihi ya, ternyata jam kerjanya itu 30.250 jam ya. Melebihi ya dari anggaran ya. Jadi realisasinya 30.250 jam ya. Lalu upah tenaga kerja itu 4.500 per jam. Tadi kan 4.200 ya. Coba saya lupa lagi. Oh ya, dia direncanakan 4.200. Ternyata ini lebih ya, 4.000 per jam. Oke ya, sebentar. Sebentar ya, saya minum obat dulu ya sebentar. Maaf, maaf ya, maaf, maaf, maaf. Ini kondisi yang kurang ya. Minum obat dulu ya. Minum obat dulu.
Maaf ya. Kita lanjut ya. Jadi dari terkait dengan tadi yang dianggarkannya itu berapa dan realisasinya berapa. Nah, ini kan berarti makanya tadi disebut analisis varian itu adalah bagaimana terkait dengan perbedaannya, perbedaan yang dicapai gitu kan ya antara anggaran dengan realisasi ya. Nah, dari data di atas, maka hitunglah. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan tenaga kerja langsung bulan Oktober 2021. Jadi hitung ya pelaksanaan tenaga kerja langsung. Perlu di apa? Kembali ya terkait dengan apa itu tenaga kerja langsung, apa itu tenaga kerja tidak langsung, apa itu biaya langsung, atau apa biaya yang tidak langsung. Nah, itu kan berhubungan dengan berapa produksi yang dihasilkan ya teman-teman ya terkait dengan tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang tidak langsung, biaya biaya, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga tidak langsung. Nah, itu kan berhubungan dengan berapa sih produksi yang dihasilkan ya seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan tenaga kerja langsung seperti yang dulu pernah saya sampaikan ya teman-teman ya bahwa ini tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dengan proses produksi ya, dengan proses produksi sampai mulai pengepakan ya, pencelupan dan sebagainya lah gitu yang langsung berhubungan. Ada juga yang tenaga kerja yang tidak langsung ini berhubungan dengan contohnya mungkin mulai dari security ya, apa office boy dan sebagainya yang itu adalah tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi ini hanya mengingatkan kembali ya apa yang dahulu pernah saya sampaikan ya. Lalu yang B-nya adalah analisa varian tenaga kerja langsung ya. Oke, perhitungan ini tidak serumit yang saya sampaikan ya dari masing-masing anggaran ya yang saya sampaikan selalu di kelas gitu kan. Yang ini mah tidak terlalu rumit ya teman-teman, sengaja ya. Sengaja kalau langsung melalui online ya kita coba lebih simpelkan gitu kan ya. Nah, nanti kita bahas tentunya kalau kita langsung offline ya tetap muka. Nah, oke di sini ya laporan pelaksanaan kerja itu anggarannya 14.000 kan. Nah, tinggal dimasukkan saja anggaran 14.000. Lalu realisasinya adalah 15.000 ya. Berarti ini variannya atau selisih atau perbedaannya adalah tinggal yang tiga ini ya. Itu adalah yang satu dikurangi ini 14.000 ya. Oke, ini 1.000 ya. Nah, 1.000 ini dari mana? Persentase 14.000 ya dikali 100 ya. Nah, ini akan didapatkan 7,14% ya. Jadi ini ada sesuatu yang baik ya terkait dengan pencapaian realisasi ya. Oke, lalu direct labor hour standar per unit ya. Nah, ini di sini anggarannya tadi kan 2 jam ya. Anggarannya adalah 2 jam. Realisasinya ternyata 2 jam 167 ya. Berarti ini kan tidak efisien ya. Nah, kita tinggal kurangi saja yang ini 2 dikurangi 2 0,0167 ya. Nah, ini 0 minus 01 minus 0 ya. Titik 0167 tinggal dibagi anggaran yang 2 ya. Bagi anggaran 2 dikali 100 ini akan didapatkan minus 0,84 ya. Ini terkait dengan daerah labor standar per unit ya. Oke, jumlah jam tenaga kerja langsung ya. Oke, ini di sini C ya. Tadi kan 30 ribu ini ya, anggaran 30.000. Lalu realisasinya ternyata 30.250. Nah, ini juga sama ya, berarti iya teman-teman ya. Jadi variannya ini tinggal dikurangi saja, 30.000 dikurangi 30.250 minus 200 dikali 100 yaitu minus 0,83 ya. Oke, ini minus semua ya. Berarti kurang bagus ya. Walaupun tipis-tipis sebetulnya ya. Lalu tarif upah per jam. Oke, tarif upah per jamnya tadi kan 4.200 ya. Anggarannya ya 4.200 nanti dengan tarif upah per jamnya itu ya. Berarti di sini tinggal dikurangi 4.200 kurangi 4.500 sehingga minus 300. Minus 300 ya dikali 100 yaitu minus 7,14% ya. Lalu kita jumlahkan di sini ya. Ini kan sudah jelas. Ini kan ada penjelasannya di sini ya bahwa itu sama dengan C kali D. C.000 dikali 4.200 ya. Nah, itu terkait dengan jumlah jam tenaga kerja ya. Jumlahnya itu berapa ya. Ternyata dianggarkan 30.000 ya. Lalu tarif upahnya itu 4.200 tinggal dikali saja biaya total tenaga kerja. Nah, ini terkait dengan anggarannya ya 126 juta ya.
Di sini ada ini ya, ada keterangannya E sama dengan C kali D ya. Oh, oke, kita berbicara realisasi ya. Realisasi ini realisasi. Ternyata realisasi ribu. Oke, 15.000 lalu direct direct labor hour standar per unitnya realisasinya adalah 2167 ya. Oke, jadi ini terjadi kelebihan. Tinggal dikurangi saja ya, 2 kurangi 2,0167 jadi minus 0,0167 ya. Nanti ini bagi 2 kali 100 atau dikali 100% boleh ya, jadi minus 0,84 ya. Minus 0,084. Oke, ini juga sama semuanya ya. Jumlah tenaga kerja langsung ini ternyata 30.250 jadi minus 250 ya. Tinggal dibagi minus 250 dibagi 30.000 dikali 100% itu minus 0,83. Nah, jadi tarifnya tinggal 1.500 itu 136 125. Nah, jadi ini terlalu besar biayanya ya. Nah, jadi variannya ini tinggal dikurangi saja 126 dikurangi 136 125 jadi minus 10 juta 100 minus dibagi 126 juta dikali 100% yaitu minus 8,04 ya. Jadi ini tidak efisien berarti ya, itu kurang lebih 10 juta walaupun ya tidak terlalu besar juga sih ya, cuman tetap berarti nanti kita harus seperti apa kita sesuaikan contohnya kita sesuaikan di sini makanya kita masuk ke jawaban berikutnya ya. Oke, cincai ya. Nah, oke, nah di sini contohnya analisa varian tenaga kerja langsung ya. Oke, di sini seperti tadi ya, anggaran ini ada yang namanya anggaran yang disesuaikan, kita tambahkan antara apa? Tampilkan ya, anggaran yang disesuaikan ya, anggaran yang disesuaikan. Makanya varian itu tadi ya untuk anggaran yang disesuaikannya coba kita lihat ya. Produksi per unit tadi kan dianggarkan 14.000 ya. 15.000 berarti kan itu sesuatu yang bagus ya, kita sesuaikan. 15.000 kurangi 15.000 jadi 0 ya. 0 ya 0, ini juga 0% ya. Lalu direct labor hour disesuaikan ya, sesuaikan ya 2 jam juga ya. Nah, realisasinya 2,0167 jadi minus 0,0167 ya. Ini tinggal dibagi minus 0,0167 dibagi 2 ya. Sesuaikan dikali 100% jadi 0,8. Nah, ini jumlah jam tenaga kerja langsung. C berarti kan yaitu A dikali B. Nah, ini 428.000 jam ya, 28.000 jam. Oke. Nah, dikalikan ini ya, jadi di atas 14.000 dikali 2. Dari awal anggaran itu 4.200 ya. 4.200 tinggal dikalikan juga ini sama ya, ini 200 jadi 117.600.000 ya, 117 juta. Lalu anggaran yang disesuaikannya, oke ini tadi ya, 15.000 kali 2 ya, ini 36.000. Oke, nah ini yang realisasinya, ini yang disesuaikannya ya. Ini realisasinya sama 15.000 dikali 2,0167 yaitu 30.250. Lalu tarif upah dikalikan juta ya realisasinya, sehingga sama ya, tinggal dikurangi saja anggaran yang disesuaikan ya 125.000 atau di sini sama dengan 10.000 10 juta 125.000 tinggal dibagi 126 juta dikali 100% yaitu minus 8,04 ya. Nah, ini teman-teman terkait dengan penyesuaian ya. Jadi ada anggaran yang disesuaikan ya, anggaran yang disesuaikan dari anggaran sebelumnya dengan realisasi. Oke. Lanjut ya. Oke, nah jadi dari apa yang sudah dihasilkan tadi secara analisa varian ya, ini analisa variannya bahwa varian efisiensi ya. Varian efisiensi rumusnya adalah jumlah jam kerja tenaga kerja langsung anggaran yang disesuaikan ya, jumlah jam kerja tenaga kerja langsung anggaran yang disesuaikan dikurangi jumlah jam kerja dikali tarif upah. Oke, jadi per jam anggaran disesuaikan ribu kan, dikurangi jumlah jam kerja minus berarti kan ya, dikali 4.200 sehingga nanti akan dihasilkan sebesar ini minus ya, atau gini aja lah supaya ini minus ya. Oke, 1 juta. Lalu yang kedua, upah tadi varian efisiensi ya dengan rumus anggaran yang disesuaikan dikurangi jumlah jam kerja dikali tarif upah per jam ya. Lalu varian tarif upah, nah, upah anggaran yang disesuaikan dikurangi. Oke.
Dari upah anggaran disesuaikan tadi berapa? 4.200 kan yang tengah itu ya, di antara anggaran dan realisasi itu anggaran yang disesuaikan 4.200 dikurangi dikurangi ya, itu 300 ya, dikali tinggal didapat ini juga minus ya, ya, sehingga total varian biaya tenaga plus varian tarif upah ya. Nah, jadi total efisiensi plus varian tarif upah. Di sini tinggal dijumlahkan aja di sama dengan tadi ya, kekurangan sebesar 10.125.000 ya. Oke, itu sebetulnya ya terkait dengan varian nggak terlalu rumit kan teman-teman ya. Beda dengan anggaran-anggaran yang sebelumnya banyak sekali hitungan. Kalau ini tidak terlalu rumit sengaja karena memang melalui online ya teman-teman. Itu saja mungkin ya teman-teman ya, terkait dengan pertemuan ke-12 ini ya, terkait dengan analisis variannya. Sekali lagi karena saya juga kurang enak badan ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita akhiri saja dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kita tulis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.